Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Itu karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita langsung buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Puji nama Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah siapakah Roh Kudus? Sudahkah kita mengenalnya dan mengizinkannya bekerja di dalam kehidupan kita? Ya, kita sebagai orang Kristen, kita mengakui Allah Tritunggal atau Trinitas ya. Allah yang kita sembah adalah tiga tetapi dalam satu. Bukan seperti orang lain katakan bahwa Allahnya orang Kristen itu ada tiga. Iya, tiga kepribadian tapi dalam satu Allah. Jadi tetap saja kita sebutnya adalah Tritunggal. Ya, jadi yang kita kenal ini adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus adalah kepribadian Allah sendiri. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, di sini dijelaskan bahwa Ananias dan Safira dikatakan bahwa mereka itu bukan membohongi manusia, tetapi membohongi Allah, Roh Kudus. Yang mereka dustai itu adalah Roh Kudus, dan dilanjutkan disebutkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Lalu di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-10, Roh Kudus ini juga digambarkan bahwa sebagai pribadi yang memiliki akal budi. Bagaimana Roh Kudus ini dapat menyelidiki setiap hati bahkan pikiran manusia. Ya, jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memiliki akal budi. Selanjutnya di dalam Efesus pasal ke-4 ayat 30 dijelaskan juga bahwa Roh Kudus itu dapat berduka. Jadi memiliki perasaan yang dapat didukakan oleh orang-orang percaya. Dan yang selanjutnya Roh Kudus itu juga memiliki kehendak. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11, di sana dijelaskan bahwa karunia-karunia Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mengaruniakan karunia-Nya bagi setiap orang-orang percaya seturut dengan kehendaknya. Jadi pagi hari ini kita harus mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ya. Lalu bagaimana cara kita mengenal Roh Kudus? Roh Kudus seperti yang saya katakan tadi, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Jadi kita tidak bisa pisah-pisahkan ini Roh Kudus, cara menyembah Roh Kudus, cara menyembah atau mengenal Yesus, cara menyembah atau mengenal Allah, tidak. Karena mereka adalah satu kesatuan, maka cara mengenal kita juga sama. Bagaimana cara mengenal kita terhadap Roh Kudus? Yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan lewat kita berdoa. Itu adalah cara-cara kita untuk mengenal pribadi Roh Kudus. Dan yang paling penting adalah, sudahkah Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita? Mungkin kita bertanya, bagaimana cara Roh Kudus saya membuktikan Roh Kudus Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya? Mari kita lihat tadi dari satu tokoh di dalam Alkitab tadi, Daud. Orang yang hidupnya membiarkan Roh Kudus bekerja, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus,
maka kehidupan orang tersebut akan apa? Bagaimana? Apa buktinya? Yang pertama adalah suka memuji. Ya, Daud adalah satu orang kepribadian yang suka memuji Tuhan. Bahkan dia mengatakan satu hari dia lebih rindu satu hari di kediaman Allah daripada 1000 tahun di tempat lain, 1000 hari di tempat lain. Atau bahkan dia mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Mazmur 61 ayat yang ke-5 dan Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-164. Ini mengungkapkan bagaimana Daud yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus memiliki satu kerinduan untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Ya, rindu akan rumah Tuhan. Rindu akan kehadirat Tuhan. Jadi orang-orang yang dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang tersebut akan rindu untuk memuji Tuhan. Yang kedua, kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah penuh dengan pengampunan. Ya, di dalam 1 Samuel pasal ke-24 ayat 4 sampai ke-8, di situ dijelaskan bagaimana Daud membiarkan Saul hidup. Kalau kita tahu bahwa cerita Saul dengan Daud itu adalah bagaimana Saul membenci Daud dan ingin menghabisi nyawa Daud, membunuh Daud. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud ketika mereka ada dalam satu gua bersama-sama? Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi hal itu tidak dilakukannya. Bahkan dia melarang orang-orangnya untuk mencelakai Saul. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan penuh dengan pengampunan. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Bagaimana kita semuanya? Apakah hidup kita penuh dengan pengampunan? Ketika orang melukai hati, perasaan kita, merendahkan kita, apakah kita masih melepaskan pengampunan kepada mereka atau menaruh dendam di dalam hidup kita? Mari kita tanya ya. Dan seandainya masih, mari kita bertobat. Kita berubah di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga apa lagi? Menjadi berkat. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus akan senantiasa menjadi berkat. Ketika Saul, Roh Kudus Tuhan sudah tidak berkuasa di dalam hidup Saul, maka yang menguasai Saul adalah roh jahat. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud memainkan kecapi di hadapan Saul, roh jahat itu lalu daripada Saul. Jadi kehidupan Daud menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah mampu melihat Allah dalam setiap permasalahan. Mampu melihat Allah dalam setiap peperangan yang dia hadapi. Daud ketika dia berperang melawan siapapun, salah satu contohnya adalah ketika menghadapi Goliat, dia melihat ada Allah di sana. Dia melihat peperangan itu adalah peperangan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Daud mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya, sehingga kemenangan itu menjadi bagian dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan bagaimana caranya saya mengetahui Roh Allah bekerja dalam hidup saya, mari, apakah kita sudah rindu untuk memuji Tuhan? Apakah kita masih melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan di hadapan kita, kepada kita? Apakah hidup kita masih menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Dan apakah kita masih bisa melihat Tuhan Allah dalam setiap pergumulan yang kita hadapi? Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi biarlah kita boleh mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu itu berkuasa dalam hidup kami, memiliki kehendak, dan kami harus percaya bahwa Roh Kudus Tuhan juga mampu menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kalau selama ini kami belum hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan, ampunkan kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hidup kami, dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Pegang tangan kami di sepanjang hari ini, dan lindungi kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel the power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah